Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi amarona il hajji man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa saat yang lalu Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwasanya pelaksanaan haji pada tahun ini ditiadakan. Ini menyusul instruksi dari Kerajaan Saudi Arabia karena virus pandemi corona yang melanda seluruh dunia, termasuk di Haramain kena imbasnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya pada tahun ini kita tetap bisa berhaji dalam tanda petik? Ada sebuah kisah dari Abdullah bin Mubarak, sudah berniat akan pergi berhaji tahun depan. Oleh karena itu, dia menabung dari sekarang. Menjelang musim haji tiba, dia pergi ke pasar dengan membawa uang 500 dinar untuk membeli unta. Sayang, uang sebanyak itu tidak cukup untuk membeli seekor unta. Maka dia pulang lagi ke rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah perjalanan pulang, Abdullah bin Mubarak melihat ada seorang wanita sedang membersihkan bulu ayam di tempat sampah. Abdullah bin Mubarak tertarik dan mendekati wanita itu. Ketika tahu bahwa ada orang yang mendekatinya, wanita itu membelakangi Abdullah bin Mubarak. Abdullah semakin tertarik dan ingin tahu. Tiba-tiba dia terperanjat. Ternyata wanita itu sedang membersihkan bangkai ayam. Itu diketahui dari tidak ada bekas potongan leher. Di ayamnya itu gak ada bekas potongannya. Pasti itu bangkai. Hatinya miris. Abdullah bin Mubarak bertanya setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wahai ibu, untuk apa ibu membersihkan bangkai ayam ini? Untuk dimakan, jawab wanita itu tanpa menoleh. Bukankah ibu tahu Allah mengharamkan kita memakan bangkai ayam? Bangkai ayam ini memang haram bagimu, Tuan, jawab ibu. Tetapi tidak untukku dan anak-anakku. Sambil terus membersihkan bangkai ayam itu. Memang apa sebabnya? Abdullah bin Mubarak semakin penasaran. Jangan campuri urusanku. Pergilah menjauh dariku, jawab wanita tua itu dengan nada tidak senang. Demi Allah, aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku tahu masalahmu. Katakanlah, wahai ibu. Abdullah bin Mubarak berharap dengan jawaban ibu tadi. Baiklah, karena kau telah meminta dengan nama Allah, aku beritahu masalahku. Ketahuilah, Tuan, aku dan anak-anakku sudah 3 hari tidak makan kecuali minum sedikit. Suamiku gugur di jalan Allah dan dia tidak meninggalkan warisan yang bisa dijual untuk menyambung hidup.
Anak-anaknya yang yatim sekarang kasihan. Sedangkan untuk meminta-minta aku malu. Aku mencari makanan ke sana kemari, tapi tidak aku dapatkan kecuali bangkai ayam ini. Jawab wanita itu panjang lebar. Seketika itu hati Abdullah tergetar hebat. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Pandangannya menjadi kabur dan seluruh persendiannya menjadi terasa lemas. Dia benar-benar sangat berdosa jika membiarkan wanita itu dan anak-anaknya memakan bangkai ayam yang diharamkan oleh Allah. Lalu sambil menunduk, dia berkata dalam hati, "Wahai Ibnu Mubarak, haji apakah yang lebih mabrur daripada menolong ibu ini dan anak-anaknya?" Dan tanpa berpikir lagi, Abdullah bin Mubarak menyerahkan semua uang yang akan digunakan untuk membeli unta pengangkut bekal hajinya nanti. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata kepada ibu itu dengan tetesan air matanya, "Wahai ibu, mulai detik ini bangkai ayam itu haram bagimu dan anak-anakmu. Ambillah ini dan segeralah beri makan anak-anakmu." Wanita itu gembira sekali sambil menerima pemberian Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, Tuhan." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu wanita itu pergi meninggalkan Mubarak yang dengan ikhlas pulang ke rumah, terkubur keinginannya untuk pergi berhaji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika musim haji sudah selesai, Abdullah bin Mubarak menyambut rombongan haji di batas kota bersama keluarga dan kerabat haji. Para haji yang baru pulang itu bercerita bertemu Abdullah bin Mubarak di tempat ini dan itu. Abdullah bin Mubarak tentu saja heran dengan cerita tersebut karena dia tidak jadi pergi berhaji. Namun semua orang yang berangkat haji mengaku bertemu dengannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam harinya Abdullah bin Mubarak mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Konon dalam mimpinya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Mubarak, engkau telah merelakan bekal hajimu untuk menolong sanak keturunanku, sehingga mereka terbebas dari kesulitan hidup. Maka Allah mengutus malaikatnya yang diserupakan dengan dirimu pergi haji untuk setiap tahun dan engkau akan menerima pahalanya sampai hari kiamat." Jadi Abdullah bin Mubarak merelakan bekal uang hajinya demi memberikan ibu tua dan anak-anaknya yang yatim kelaparan. Dia relakan, maka Allah memberikan balasan yang lebih berupa apa? Haji tiap tahun pahalanya sampai hari kiamat. Luar biasa. Karena keikhlasan Ibnu Mubarak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah di atas bisa diambil ibrah. Apabila kita tahun ini sudah mempunyai niat yang kuat untuk haji dan umroh, kita sudah persiapkan harta dan tenaga. Sedangkan tetangga bahkan bangsa besar ini butuh kekuatan bantuan kita. Ada tetangga kita yang kesulitan makan. Ada tetangga kita yang baru di PHK. Bahkan di sudut-sudut kota banyak orang-orang mengais tempat sampah, mencari sisa-sisa makanan karena kelaparan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka
harta kita yang kita niatkan, kita untuk bekal haji tahun ini, ikhlaskan sebagian besar sisa harta kita, kita bantu mereka, kita bantu makhluknya Allah. Karena apa? Ini kita bisa ambil kisah ibrah Abdullah bin Mubarak yang ketika dia relakan bekal hajinya untuk membantu tetangganya, ibu dan anak-anak yatim yang kelaparan, Allah akan memberikan pahala haji tiap tahun sampai hari kiamat. Luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita niatkan untuk tetangga kita yang sudah dihantui kelaparan, bahkan kematian, bantulah mereka. Virus corona yang melanda dunia ini, kita hanya bisa membantu dengan harta kita, kita bantu. Insya Allah, Allah akan memberikan derajat mabrur bagi kita sebelum kita berhaji dan umrah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.